Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terusan Fasul Masail Senin 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, 7 November 2022 Masehi. Masalah hukum mengerjakan sholat gerhana. Apakah hukum mengerjakan sholat gerhana? Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkadah. Kemudian tata cara sholat gerhana ini ada beberapa tingkatan. Apakah ada tingkatan kesempurnaan di dalam mengerjakan sholat gerhana? Jawab iya. Ada 3 tingkat kesempurnaan dalam mengerjakan sholat gerhana. Pertama, minimalnya adalah sholat gerhana dikerjakan dengan sholat 2 rakaat seperti biasa, gitu saja. Seperti sholat 2 rakaat seperti biasa. Jadi tidak pakai 2 bacaan Fatihah dan surat dan 2 rukuk, enggak. Setiap rakaatnya enggak. Tapi rukuknya cukup 1 dan 2 sujud setiap kali rakaat. Yang 2, paling minimal kesempurnaan. Paling minimal kesempurnaan. Sempurna tapi sempurna minim. Adalah sholat gerhana dikerjakan dengan sholat 2 rakaat dan setiap rakaatnya ada 2 kali qiraah. Membaca surat Al-Fatihah dan surat dan 2 kali rukuk. Dan 2 kali rukuk. Nah, nomor 3, paling sempurnanya mengerjakan sholat gerhana adalah seperti cara yang nomor 2 tadi, yaitu dikerjakan 2 rakaat, setiap rakaatnya ada 2 kali qiraah dan 2 kali rukuk. Ya. Tapi bacaannya ini, setelah membaca surat Al-Fatihah yang pertama, kemudian membaca seluruh surat Al-Baqarah atau seukurannya. Ini sempurna, ini lama ini. Membaca terus ganti rukuk yang kedua. Setelah rukuk, setelah membaca surat Al-Fatihah yang kedua, kemudian membaca 200 ayat dari Al-Baqarah atau seukurannya. Nih. Jadi Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, terus Fatihah lagi, membaca surat 200 ayat dari Al-Baqarah atau seukurannya. Setelah membaca Al-Fatihah yang ketiga, ini di rakaat yang kedua, ya. Membaca yang ketiga, kemudian membaca 150 ayat Al-Baqarah atau seukurannya. Setelah membaca Al-Fatihah yang keempat, ini setelah rukuk yang rakaat yang kedua, setelah rukuk yang kedua, kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah atau seukurannya. Terus membaca tasbih pada rukuk dan sujud yang pertama seukuran membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Pada rukuk dan sujudnya itu, panjangnya rukuk dan sujud kira-kira membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Padahal ayatnya Al-Baqarah kan lumayan panjang-panjang. Kalau ayatnya apa itu surat itu Amma itu kan pendek-pendek itu, yang Al-Baqarah panjang-panjang. Kalau membaca tasbih pada rukuk, membaca tasbih pada rukuk dan sujud yang kedua seukuran membaca 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi rukuk pertama itu 100 ayat, rukuk kedua 80 ayat. Sujud pertama 100 ayat, kira-kira panjangnya itu, baca tasbih. Terus sujud yang kedua 80 ayat panjangnya.
Panjangnya 80 ayat. Bukan membaca ayat. Panjangnya adalah 80 ayat, bacaannya adalah tasbih. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, begitu panjang. Boleh baca. Membaca tasbih pada rukuk dan sujud yang ketiga seukuran 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Membaca tasbih pada rukuk dan sujud yang keempat seukuran membaca 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Nanti makin akhir makin ringan, makin akhir makin ringan gitu. Masalah khutbah salat gerhana. Ini kelihatannya nanti malam Rabu, malam Kamis ya gerhana. Berarti Selasa, malam Rabu. Besok maghrib. Nah besok itu ada gerhana nanti. Selasa malam Rabu itu maghrib sudah gerhana ya. Maghrib nanti sudah besok maghrib sudah gerhana. Khutbah salat gerhana. Bagaimana tata cara khutbah dalam salat gerhana? Tata cara khutbah dalam salat gerhana sama seperti tata cara khutbah Jumat seperti biasa itu, hanya saja khutbahnya dilaksanakan setelah salat gerhana. Salat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu dari khalanya. Dan khatib mengajak jamaah untuk bertaubat. Di khutbahnya isinya mengajak bertaubat dari dosa-dosa dan memperbanyak melakukan kebaikan. Terus bacaan ketika berdiri dari rukuk pertama salat gerhana. Ketika berdiri dari rukuk pertama dan ketiga dari salat gerhana, apakah kita disunahkan untuk mengucapkan takbir kemudian langsung membaca Al-Fatihah atau membaca bacaan i'tidal kemudian baru membaca surat Al-Fatihah? Nah, ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang rajih, yang unggul, sebagaimana dalam kitab Raudhah dan Majmu', bacaannya adalah Sami'allahu liman hamidah, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baca surat Al-Fatihah. Setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Menurut Imam Mawardi, bacaannya adalah bacaan takbir. Ada setelah rukuk, bukan Sami'allahu liman hamidah, tetapi bacaannya adalah Allahu Akbar terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di rukuk yang kedua. Dalam rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Kan ini kan ada dua rukuk kan ini. Ya dah. Jadi itu salat, baca Fatihah, baca surat, terus rukuk. Habis baca rukuk, terus berdiri lagi. Lah, itu bacaannya bagaimana? Habis rukuk terus berdiri lagi, terus meneruskan Fatihah lagi kan? Itu bagiannya bagaimana? Ya, habis rukuk berdiri Sami'allahu liman hamidah seperti biasa, terus diteruskan baca surat Al-Fatihah. Tapi ada pendapat yang lain, yaitu Imam Mawardi mengatakan ketika berdiri itu enggak usah bukan membaca Sami'allahu liman hamidah, tapi bacaannya adalah Allahu Akbar. Habis rukuk, terus Allahu Akbar lagi, terus baca surat Al-Fatihah. Nah, terus baca surat Al-Fatihah. Baru i'tidalnya nanti setelah itu. Nanti kan setelah baca Fatihah dan surat yang kedua. Nanti setelah baca Fatihah dan surat yang pertama itu ketika i'tidal bacaannya bisa Sami'allahu liman hamidah, bisa Allahu Akbar. Ketika membaca setelah surat Al-Fatihah kedua dan surat yang kedua, maka bacaannya biasa i'tidal dan terusnya. Menurut Imam ya dah. Selesai. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عصم سلطان النصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. لا يا صل وسلم